Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di cerita hantu serem ya. Saya akan bercerita tentang Desa Gondomait. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Desa Edan, desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yo opo? Aku bertanya penasaran. Yo opo gak Edan? Mendino ono ae sing mati, nek gak mati jarine tondo balak. Percakapan kami saut menyaut membuat aku semakin penasaran sampai pandangan aku teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang aku kenal akrab, datang duduk dan memesan kopi. Di sini aku melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki loh cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen sing nyasar nggak desa Gondomait. Zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomait. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan, dan aku bisa menangkap raut ngeri itu dari aslinya. Cik dieling-eling ae, wes lali ya kae. Mendengar itu, aku pun langsung memohon sejujurnya. Aku paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, aku udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan, bahkan aku yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita, aku pun menyanggupi. Disinilah aku melihat Mas Erik menunjukkan sesuatu arah utara dari kota pahlawan ini. Aku mengenyitkan dahi. Roh daerah gok kidule gunung. Aku mengangguk. Yo, gok kono disone. Dan disinilah cerita dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk menjadi ketua Malapa periode tahun 2001, 2011 sampai 2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Malapa mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat suatu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli, tetapi tak satu pun anggota sanggup karena bertahan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua Malapa sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini juga untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya,
kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang sering kali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae lho Mar, tinggalan KTP kok kene tulisan pesen bahwa kita sudah melaporkan. Toh nggak ono sing ngeruh sampai kapan petugasnya gak ono kan? Bimbang, itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat, hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke hutan, persiapan untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulai. Jari mbahku Dam, nek gak ono swara biasane ono memedi. Wus dijogo lambene, gak apik omong ngono. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri dari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar, sampai akhirnya mendengar suara lain. Damar, berhenti, susul Erik. Rik. Panggilan Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa cari-cari pandang. Opo? Pitik. Krungu ora ono suara pitik. Erik diam mencoba mencuri apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah dengan cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Berlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Damar tidak di Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakan, "Jancuk, ambu sembujo."
Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginannya untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi bergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat barulah Erik mengerti. Kepalanya bergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tempat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah hari dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sekali dia mencuri pandang ke belakang, yang jelas-jelas tidak ada siapapun, kecuali Damar. Ono apa, Rik? Gak ono apa-apa. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Ono kuntilanak, Dam. Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di arah itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayat. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan sampai mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembrani memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan.
Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selakangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkan. Diceritakan kondisinya dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya Mas Erik. Ya opo Mar, iso lanjut ora? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisi saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kena apa kon? Mas Damar hanya diam, wajahnya pucat. Janganlah menjawab pertanyaan Erik. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Karo Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semua. Tapi kok bisa? Resinya si Damar membesar seperti itu. Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangannya menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukan. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar dalam seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar sesuatu gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayat yang dipikul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal yang dijadikan Mas Erik patokan, semoga ia masih bisa mendengar iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang dari 10 menitan dan semakin jauh lokasi dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendang mayat di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi kembali di tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Putus asa. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memangkul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari meletup. Nopo niku? Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit atau lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar.
karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentik di keplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikuti ke desanya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan kalau mau buang hajat atau apapun mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk Wangkul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wangkul apa, Mbah?" Si nenek berhenti melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikuti kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakan sembujo. Si nenek mengangguk, ora popo nek sembujo, gurung mambu batang yo kan. Nek iku baru bahaya. Sebenarnya Mas Erik, mbahnya si nenek ini jalan halus, tapi karena aku nggak bisa pakai bahasa Jawa halus, pakai bahasa Surabaya aja, mohon maaf. Terus yo nopo Mbah? Sampai kapan kula bakal diikuti? Bar engko ngalih-ngalih dhewe. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, pokoknya sangat jauh berada dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Di tempat sudut, rumah paling ujung gentingnya berbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Turokno kono sik kancamu. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Mas Damar tinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merabahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik Mas Erik melihat ke sana kemari, tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi, sepi, cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi, ngombe iki. Terus pas ngombe ngadep ngidul ben penyakit minggat nang kidul kono yo le. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Saiki mlebu wae nang omah, aja metu sik ben balas sado ning ali dhisik. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balas sado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka bukan mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatan semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap. Setelah dipersilakan untuk istirahat, saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa sini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri
dengar Mas Erik hanya mendengar kalimat dua patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayai sedo, bolo, randa. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya, "Badhe pundi, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawarkan itu awalnya membuat Mas Erik ragu, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu, seperti ada yang ganjil. Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Depannya ada banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke rumah pintu. Keluar 4 lelaki setengah bahaya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut di sepanjang perjalanan yang naik turun. Tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik nggak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang semuanya sama. Pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancok lah, batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dilihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin bersama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Aku yang denger Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya ya apa, Mas? Cah sing dikubur iku padha mbae cah sing gedor lawang mbah iku. Mas Erik menghisap rokok lama lalu mengangguk. Ya ora mungkin. Kata aku mencoba berkilah, namun sanggahan aku hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar terkenal realitas pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Aku gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya Mas, caiku wis mati apa durung asline? Mas Erik hanya masih diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Oke ya, itu tadi cerita dari Desa Gontomayit ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut part 2 ya.